konsisten dan sebagainya. Terima kasih Pak Kadis. Baik, untuk yang korban, ya betul memang ada satu lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa terulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah pernah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang menang kodam ini adalah tahun ini, dan tahun berikutnya ada rencananya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Yang berikutnya untuk anggaran, semua yang diputuskan dan diambil langkah oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan TNI Angkatan Darat di dalamnya itu sudah melalui kajian mendalam, sehingga berkaitan dengan penganggaran program pengembangan organisasi ini tentu sudah juga dikomunikasikan dengan stakeholder kemudian lembaga terkait, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berkaitan dengan poin penganggaran. Ya, demikian. Pak Kadis, izin kenapa? Itu dari SPP Pak. Tes, saya itu dari SPP Pak. Pengen nanya Pak Wahyu soal adanya informasi calon bintara Angkatan Darat tadi pagi itu meninggal dunia di Bandung atas nama Muhammad Tehan. Informasinya seperti apa ya Pak? Itu penyebab meninggalnya karena apa atau kronologisnya seperti apa? Itu calon ya, Calon bintara. kalau calon mungkin bisa ditanyakan ke setempat ya. Artinya kalau calon belum dibawa tanggung jawab kita, ya. Jadi calon itu kan masih kembali ke rumah orang tuanya, ya. Cuma dalam proses rangkaian tes gitu ya, sehingga kita tidak punya datanya, kita tidak punya kronologis atau informasinya, karena yang bersangkutan adalah calon. Yang bersangkutan belum menjadi prajurit TNI, sehingga banyak kemungkinan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa mengalami hal tersebut yang mungkin bukan tanggung jawab kita, sehingga coba bisa dikomunikasikan dengan aparat wilayah setempat, komunikasi dengan pihak keluarganya. Ya. Pak Kadis, izin Pak.
Kopassus itu meliputi apa saja gitu Pak? Kenapa urgensinya Pak? Pengembangan struktur organisasi di Kopassus itu sendiri itu yang pertama Pak. Yang kedua, hari ini terkait dengan kasus Lampung Pak, Kopda Basarsyah itu dijatuhi vonis hukuman mati. Bagaimana tanggapan Mabes Angkatan Darat terkait dengan vonis tersebut, dan kemudian jika nanti kasus tersebut telah inkrah, apakah eksekusinya juga masih dilakukan oleh pihak TNI atau memang mengikuti putusan di mana juga vonis tersebut juga menjadi kecuali pemecatan dari dinas militer Pak, artinya di sipil. Jadi antara eksekusinya itu kalaupun inkrah di militer atau di sipil gitu Pak, terkait dengan kasus itu. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus, ya, ada 6 grup. Urgensinya dasarnya adalah kita mempunyai konsep pertahanan pulau-pulau besar, sehingga pada pulau-pulau tersebut saat ini berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus ditempatkan satu grup, dan pada hakikat ancaman tertentu di mana Kopassus harus turun untuk mengatasi ancaman tersebut, diharapkan pada 6 pulau-pulau besar ini bisa dilaksanakan langkah tindak awal oleh grup unit yang berada di pulau tersebut, sama-sama dengan satuan wilayahan Kodam sebagai pemakaman strategis, dia bisa melaksanakan operasi sendiri, ya, sehingga tidak seperti sekarang gitu ya, sekarang yang semua terpusat di Jawa, lalu kita punya konsep pertahanan pulau besar. Itu satu esensi pokoknya berkaitan dengan respon kita dalam mengatasi segala bentuk ancaman. Yang berikutnya, apabila yang bersangkutan sudah dipecat, ya, tentu proses untuk hukumannya dilaksanakan pada otoritas sipil. Ya, hukuman pokoknya apa, hukuman tambahannya apa. Nanti ada proses peralihan dari fasilitas militer menuju ke fasilitas sipil setelah pemecatan yang selesai. Untuk itu tentu proses lanjutan penanganan pelaksanaan hukumannya oleh penanganan sipil. Ya, ini dia sudah dipecat. Oke, Pak, Pak, boleh penegasan sedikit aja Pak terkait Kodam baru. 6 Kodam ini nantinya akan beroperasi bergabung dengan Korem, kantor operasinya atau seperti apa, dan mulai beroperasi kapan Pak Kodam-Kodam baru ini? Itu pertama. Yang kedua, ini kan sedang dalam proses pembangunan Kodam, kantor Kodam baru Pak ya, berarti ya, yang sedang berjalan seperti yang Bapak bilang tadi. Ini proses pembangunan kantor Kodam baru ini akan selesai kapan dan mulai beroperasi penuh dengan di fasilitas kantor yang baru ini per kapan Pak? Kalau tanya operasional kapan, ya setelah diresmikan langsung beroperasional. Ya, tentara kalau sudah dikasih perintah, ya pasti langsung kerja. Jadi artinya setelah diresmikan, tentu dia langsung melaksanakan operasional. Pada tahapan-tahapan yang dilaksanakan tentunya ya. Kalau ditanya operasionalnya kapan, sekarang sudah beroperasional. Ya, sekarang sudah melaksanakan operasional satuan baru ini. Ya, itu dengan penataan organisasi, gitu ya. Lalu berkaitan dengan penataan yang bersifat administrasi, ya, tapi tetap operasional sudah mulai. Ya. Terus untuk berkaitan dengan pembangunan fisik, ya, untuk markas Pangkalan sudah ada yang jadi, atau Kodam yang Kalimantan Tengah sudah jadi makodamnya. Nah, sekarang adalah proses pembangunan gedung-gedung atau perkantoran pendukung. Lalu Kodam yang di wilayah